Hai semuanya, selamat datang di YouTube Bola Timnas, Garuda ID and Tonton. Sampai habis ya, jangan lupa untuk like dan subscribe dulu channel ini. Timnas Indonesia U23 dapat amunisi tambahan usai Nathan Chu Aon tinggalkan skuad asuhan Shin Tae-yong. PSSI minta SC Heerenveen lepas Nathan Chu Aon ke Timnas Indonesia untuk laga 8 besar Piala Asia U23. Lawan Korea Selatan, Timnas Indonesia berharap tuah Stadion Abdullah bin Khalifa lagi. Asisten Shin Tae-yong sebut Timnas U23 Indonesia jadi contoh sukses program peningkatan mental. Pernah dilempar telur, waktunya Shin Tae-yong balaskan dendam ke Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23 2024. Kapten Timnas U23 Rizky Ridho ternyata penghobi motor Vespa. Timnas Indonesia U23 boleh bersyukur karena dapat tambahan amunisi menjelang laga perempat final kontra Korea Selatan, meski Nathan Chu Aon telah meninggalkan skuad asuhan Shin Tae-yong. Garuda Muda berhasil mencetak sejarah dengan mencapai babak perempat final pada keikutsertaan perdananya di Piala Asia U23 2024. Tim asuhan Shin Tae-yong itu lolos sebagai runner-up grup A. Di babak perempat final nanti, ada tim kuat sekali Korea Selatan yang diperhitungkan sebagai kandidat juara yang akan menjadi lawan Timnas Indonesia U23. Shin Tae-yong telah mengutarakan hasratnya untuk mengantarkan Timnas Indonesia U23 lolos ke Olimpiade Paris 2024 meski sudah mencapai targetnya, yaitu lolos dari fase grup. Pelatih asal Korea Selatan itu justru kini dipusingkan dengan ketiadaan seorang pemain pilarnya. Nathan Chu Aon telah dipastikan meninggalkan skuad Timnas Indonesia U23 selepas kemenangan atas Yordania. Sang bek kiri dibutuhkan kembali oleh klubnya SC Heerenveen yang bakal berlaga di lanjutan Liga Belanda dengan menghadapi PSV Eindhoven. Hal itu tentu menjadi kerugian bagi Timnas Indonesia U23 mengingat Nathan telah tampil gemilang dari 2 laga yang dilakoni olehnya sebagai gelandang bertahan ketika menghadapi Australia dan Yordania. Shin Tae-yong juga menerima kabar baik seakan ada amunisi tambahan untuk skuadnya jelang laga kontra Korea Selatan. Dialah Ramadan Sananta yang melewatkan 2 laga terakhir kontra Australia dan Yordania akibat kartu merah di laga kontra Qatar. Sananta seharusnya sudah kembali tersedia untuk menghadapi Korea Selatan di Stadion Abdullah bin Khalifa. Lobi-lobi PSSI terus berjalan. Pendekatan dengan SC Heerenveen gencar dilakukan demi Nathan Chu Aon bisa membela Timnas Indonesia U23. Nathan Chu Aon telah kembali ke SC Heerenveen usai Timnas Indonesia U23 lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Pasalnya, izinnya hanya berlaku singkat. SC Heerenveen masih membutuhkan tenaga Nathan Chu Aon di Liga Belanda. Timnas Indonesia U23 juga memerlukan jasanya untuk babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Kami mohon bantuannya SC Heerenveen agar Nathan dapat diberikan izin memperkuat Timnas Indonesia U23 untuk fase berikutnya Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 bakal menghadapi lawan berat di babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Korea Selatan di Stadion Abdullah bin Khalifa.
Arya Sinulinga menyatakan PSSI berupaya mendatangkan kembali Nathan Chu Aon ke Piala Asia U23 2024. Berbagai cara dibuat demi bek berusia 22 tahun tersebut. Usaha apapun akan dilakukan meski bukan jalur normal, tapi dengan cara baik-baik. Demikian juga untuk menghadirkan pemain ke Piala Asia U23 2024. Termasuk usaha kami menghadirkan Nathan, kami belum tahu berhasil atau tidak, tapi usaha terus dan niatan yang baik semuanya. Stadion Abdullah bin Khalifa bakal jadi tempat digelarnya laga babak 8 besar Piala Asia U23 2024 antara Timnas Indonesia versus Korea Selatan. Stadion ini punya tuah positif bagi Garuda Muda. Setelah melewati fase grup dan mendapat status runner-up grup A, Indonesia lolos ke babak 8 besar. Tim racikan Shin Tae-yong bakal berhadapan dengan Korea Selatan. Korea Selatan lolos ke babak 8 besar dengan status juara grup B. Korea Selatan meraih hasil impresif di fase grup. Lee Yang-jun selalu menang pada 3 laga yang dimainkan. Korea Selatan diyakini akan jadi lawan berat bagi Indonesia. Namun Indonesia bisa berharap pada tuah Stadion Abdullah bin Khalifa lagi. Stadion Abdullah bin Khalifa memang membawa peruntungan tersendiri bagi kubu Indonesia. Sebab pada fase grup Indonesia meraih 2 kemenangan pada laga yang digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa. Timnas Indonesia sendiri kehilangan 1 pemain kunci pada duel lawan Korea Selatan. Nathan Chu Aon sudah kembali ke klubnya SC Heerenveen. Dia memang hanya dapat izin untuk bergabung hingga fase grup. Awalnya mereka tidak mau melepas karena bukan agenda FIFA, tapi akhirnya dilepas ketika kami minta sampai lolos grup, ucap Arya Sinulinga. Namun Indonesia mendapat tambahan pemain pada duel lawan Korea Selatan. Ramadan Sananta sudah bisa bermain setelah menjalani sanksi larangan bermain selama 2 laga. Asisten pelatih Timnas U23 Indonesia, Nova Arianto menjelaskan saat ini mental pemain Timnas sudah mulai berubah. Salah satu contoh nyata terjadi pada Piala Asia U23 2024. Sempat kecewa berat saat kalah melawan Qatar, mereka mampu bangkit dan mencatatkan kemenangan dari Australia dan Yordania. Tentunya hal ini tidak hanya soal taktik, tapi bagaimana pola pikir pantang menyerah sukses ditanamkan oleh Shin Tae-yong. Nova Arianto menjelaskan proses yang dilewati pemain Timnas untuk berada di tahap ini tidak mudah. Shin Tae-yong selalu fokus pada latihan fisik sekaligus jadi ajang untuk menempa mental pemain. Dia berharap hal ini bisa dipelajari oleh pemain Timnas U16 Indonesia. Semoga hasil kemarin yang dilakukan kakak-kakak kalian di Timnas U23 Indonesia bisa menjadi motivasi pemain Timnas U16 Indonesia. Meski menghadapi lawan berat di Piala Asia, pemain skuad Garuda Muda berani tampil habis-habisan untuk meraih kemenangan. Dia berharap semua pemainnya bisa percaya diri dengan kemampuan yang mereka punya. Pernah dilempar telur, waktunya Shin Tae-yong membalaskan dendam ke masyarakat Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23 2024. Shin Tae-yong pernah menjabat sebagai pelatih Timnas Korea Selatan pada 2017 hingga 2018. Di bawah asuhannya, Korea Selatan keluar sebagai juara Piala AFF-nya Asia Timur pada 2017. Sayangnya kontrak Shin Tae-yong tidak diperpanjang kelar Piala Dunia 2018. Penyebabnya karena skuad Taeguk Warriors julukan Timnas Korea Selatan gagal lolos fase grup. Saat itu Korea Selatan kalah bersaing dari Swedia dan Meksiko yang menjadi wakil grup F lolos ke 16 besar Piala Dunia 2018. Korea Selatan menang 2-0 atas Jerman di matchday pamungkas grup F, sekaligus memulangkan sang juara bertahan lebih cepat dari ajang Piala Dunia 2018.
Namun kemenangan itu tidak dipandang istimewa oleh publik Korea Selatan. Ketika Shin Tae-yong dan para pemain Korea Selatan lain tiba di bandara setelah membela sang negara di Piala Dunia 2018. Mereka tidak mendapatkan sambutan yang positif dari pencinta sepak bola negeri ginseng. Shin Tae-yong dan kawan-kawan awalnya dilempari bantal guling. Tak lama kemudian pelatih 53 tahun itu beserta anak buahnya dilempari telur. Setelah insiden itu, Shin Tae-yong tak lagi menangani timnas Korea Selatan. Sempat menganggur selama 1,5 tahun, Shin Tae-yong akhirnya kembali bekerja setelah ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada penghujung 2019. Di bawah asuhan Shin Tae-yong, sepak bola Indonesia menuju ke arah yang positif. Timnas Indonesia selangkah lagi lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Melaju ke 16 besar Piala Asia 2023 dan telah memesan tempat di perempat final Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23 2024. Laga ini krusial bagi kedua tim mengingat tim yang kalah dipastikan gagal lolos ke Olimpiade Paris 2024. Rizky Ridho Ramadhani memimpin timnas U23 melakoni kompetisi Piala Asia U23 2024 di Qatar. Selain jago olah bola, kapten timnas U23 itu ternyata juga memiliki hobi motor Vespa. Rizky Ridho memiliki kegemaran untuk memodifikasi salah satu kendaraan kesayangan yaitu Vespa Primavera 153V miliknya. Tentunya selain menjaga integritas dan kesuksesan di lapangan, pesepak bola yang berposisi back tengah itu juga selalu mau menjaga kondisi Vespanya agar tetap asyik dikendarai dengan cara merawatnya secara baik. Oleh sebab itu, dia mempercayakan Vespa miliknya untuk diservis di bengkel skuter VIP Surabaya. Sebagai bengkel yang telah memiliki reputasi yang terpercaya dan terkenal, skuter VIP yang punya cabang di Surabaya sebelumnya juga pernah menyervis banyak motor Vespa sejumlah public figure ternama lainnya di Indonesia. Sekarang Rizky Ridho telah memberikan kepercayaan kepada tim mekanik yang sedang mengerjakan Vespanya di skuter VIP. Tentunya dengan pengalaman menyervis Vespa milik public figure sebelumnya, para mekanik skuter VIP tentunya sudah ahli dan memiliki keahlian yang cukup. Perjuangan Rizky Ridho dan timnas U23 di Piala Asia U23 2024 Qatar belum tuntas. Timnas U23 berhasil melaju ke fase gugur usai menggulung Jordania U23 dengan telak 4-1. Di 8 besar, Timnas Indonesia bakal berhadapan dengan Timnas Korea Selatan.